Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saya kembali lagi mengajak Anda menjelajahi PHB Induk Kramat Jati Cililitan, Jakarta Timur yang dikenal dengan sebutan Kali Hitam ini untuk melihat progres pembangunan turap Bronjong Batu Kali ini. Proyek milik Suku Dinas Sumber Daya Air Sudin SDA Jakarta Timur Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase yang sudah dikerjakan sejak Juli 2025 ini telah memasuki minggu ke-10. Menurut Kang Asep Akbar Fauzan selaku Project Manager PT Lira Permata Cibubur selaku kontraktor pelaksana proyek penataan kawasan PHB Induk Kramat Jati ini, progres pembangunan Bronjong sudah mencapai panjang 240 meter dari total 350 meter di sisi RW 07 Kelurahan Cililitan ini. Kita sudah mencapai 240 meter di sisi RW 07 untuk trap atasnya, tapi untuk matrasnya kita sudah mencapai 260. Sobat Jelajah Jakarta tahu nggak, Bronjong di lokasi ini bervariasi loh jumlah trapnya. Ada yang jumlah trapnya mencapai 6 trap, ada yang 5 trap. Sebab jika menggunakan rencana awal hanya menggunakan 4 trap, Bronjong turun atau longsor. Oleh karena itu, agar turap Bronjong ini kokoh, pihak kontraktor menambah jumlah trap mulai dari dasar tanah yang keras. Terutama di profil 3, 5, 9, 11 ya Pak. Karena kan dia bentuk R ya, R-an itu. Jadi kedalaman lumpurnya dalam Pak. Jadi kita udah coba kemarin pakai sesuai 4 trap, masih turun Pak Bronjongnya. Jadi kita ada penambahan matras, kedalaman jadi 5 trap plus penambahan di dolken Pak. Jadi untuk penanggulangan supaya Bronjong itu nggak turun lagi gitu sih. Barangkali Sobat Jelajah Jakarta tadi dengar kata Kang Asep mengucapkan kata profil. Nah, profil yang dimaksud itu adalah jarak. Jadi setiap 20 meter angka profil berganti. Sepanjang 350 meter turap Bronjong dibangun ada 14 profil. Untuk profil 1 Pak sampai 14 itu kan total 350 meter. Jadi 4 trapnya itu di angka 290 meter Pak. Sisanya itu yang 5 trap. Nah, itu di profil 35 dan 9, 11 Pak. Sobat Jelajah Jakarta, teman-teman ini sedang melakukan pekerjaan di profil 12-13, yakni melakukan pekerjaan di watering atau pengeringan air agar bisa dipasangi Bronjong untuk trap berikutnya. Ya, saat ini kita bekerja di profil 12 Pak. 12-13, kita lagi pekerjaan di watering ya. Karena kemarin air naik, jadi kita udah dewatering, air naik lagi. Jadi sekarang kita maksimalin Pak untuk dewatering dan pemasangan dolken Pak. Oke, itu masukkan itu. Sobat Jelajah Jakarta, dengan penambahan jumlah trap semakin aman ketika debit air Kali Hitam ini tinggi. Air tidak lagi meluap ke wilayah sekitar. Hal ini terbukti ketika beberapa hari kemarin hujan, kondisi wilayah aman. Debit air hanya sampai trap kedua. Untuk kondisi debit kemarin di ini ya Pak, waktu hujan itu tinggi deras, alhamdulillah sih Pak dia nggak sampai ngelewati batas ini ya, nggak lewati batas Bronjong topnya. Jadi masih di trap kedua Pak. Selain tidak meluap, karena turap Bronjongnya sudah tinggi, adalah tidak adanya pergeseran tanah karena sudah ditahan oleh turap Bronjong. Dan alhamdulillah juga nggak ada pergeseran lagi Pak dari abrasi
terhadap abrasi tanah ya Pak. Dengan tidak adanya pergeseran tanah atau paling fatalnya adalah longsor membuktikan pekerjaan penurapan di pinggir Kali Item ini penting. Iya, jadi sempat ada ya semi-semi longsor lah Pak, tanah-tanah dari sisi sini ini kan. Jadi sungai ini jadi lebar kan. Sejauh ini tantangan terbesar masih cuaca, Sobat Jelajah Jakarta. Kemarin saat hujan berturut-turut, aktivitas pembangunan di Kali Item ini sempat terhenti. Mungkin kendala saat ini ya masih kayak kemarin ya Pak, curah hujan masih tinggi, air naik. Jadi kita sempat kemarin 2-3 hari nggak ada kegiatan karena air naik itu. Di luar dari itu sih alhamdulillah Pak, kita nggak ada ya. Mungkin dari cuaca aja, segi cuaca sih yang kita agak berbenturan ya, karena kan kita nggak bisa ngelawan alam juga Pak. Jadi kadang paginya cerah, tiba-tiba siang hujan, ataupun di hulunya hujan, jadi air naik gitu. Kalau air naik itu udah pasti kita nggak bisa kerja Pak. Sobat Jelajah Jakarta, setelah terlihat keren di sisi RW 07 seperti ini, maka warga RW 06 belakangan ingin segera diturap bronjong. Padahal sebelum pelaksanaan proyek ini, ada loh sebagian warga menolak rencana pembangunan di Kali Item ini. Sekarang warga yang dulu gencar menolak, malah meminta pada Kang Asep untuk segera dibangun bronjong di sisi RW 06. Ya, mungkin dari kemarin, dari awalnya sempat ada ini ya Pak, sempat ada penolakan ya, jadi semenjak kita udah berjalan di sisi RW 07, kemarin sempat ada sih Pak warga yang kapan nih di sebelah dikerjain jadi gitu. Nah, oleh karena akses alat berat di sisi RW 06 ini sulit, maka dalam pembangunan bronjong akan menggunakan ponton. Akan kita kerjakan Pak, cuman kita lagi proses pembuatan ponton ya, karena untuk menyeberang material dari sisi RW 07 ke 6 ini kan agak sulit Pak. Jadi kita butuh ponton yang di custom Pak. Kita udah proses kemarin 2 minggu, ya insya Allah mungkin di minggu ini atau minggu depan Pak, ponton kita udah ready. Sobat Jelajah Jakarta, nanti pembangunan bronjong di sisi RW 06 ini tidak mulai dari titik 0 yang ada di jembatan sebagaimana pada saat pembangunan di sisi RW 07, melainkan melawan arah, yakni dari titik 350 meter sampai nanti ke titik 0 atau ke arah jembatan. Ya, kemarin kita mau mencoba di 14 feet Pak, cuman masih agak gede ya, karena kan juga draft airnya itu kalau lagi turun itu terkena lumpur Pak, jadi susah untuk bergerak. Nah, kita lagi custom mungkin seukuran XAPC 200 Pak. Itu. Kalau misalkan minggu depan kita ponton udah standby di sini ya, langsung kita kerjakan Pak di RW 07-nya. Untuk rencana kita jadi berbalik Pak. Jadi kalau dari RW 07 kan kita mulai dari 0. Nah, mungkin nanti kalau dari RW 06-nya kita dari profil 14 ke 1 Pak. Jadi gitu. Jadi saling simultan melawan arah gitu. Sobat Jelajah Jakarta, dengan penampakan Kali Item yang sudah terlihat keren, meski belum selesai ini, ada rencana Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, hendak meninjau proyek ini. Kemarin sih rencana dari Sudin ya Pak, infonya mungkin ada rencana Bapak Gubernur mau mengunjungi proyek kita ini di PHB. Tapi untuk waktunya kita belum tahu pasti. Cuman dari persiapan kami yakin ya, lokasi kita udah siap itu untuk dikunjungi. Jika Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung benar-benar jadi datang ke lokasi PHB Induk Kramat Jati ini, ada hal yang ingin disampaikan oleh Kang Asep. Ya mungkin ketika nanti ada kunjungan Pak, mungkin Bapak Gubernur bisa menilai Pak, ada kekurangan apa dari proyek ini, kita bisa cepat menanggulangi Pak. Karena kan mumpung kita belum selesai, masih berjalan, jadi masih bisa untuk dikoreksi sambil berjalan itu Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya di PHB Induk Kramat Jati, Cililitan, Jakarta Timur ini. Saya pasti akan menjelajahi lagi di lokasi ini, baik jika nanti ada Gubernur DKI Jakarta atau saat pekerjaan di sisi RW 06 ini mulai dilaksanakan dengan menggunakan ponton. Jadi tonton terus Jelajah Jakarta ya.
Sampai jumpa di episode mendatang. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.